Ini kalau di Indonesia mungkin udah banyak penjual, terus ada tukang parkirnya juga kayak gitu ya. Halo guys, ketemu lagi. Ini kita jalan-jalan ya. Jalan-jalan tuh, scenerinya sangat indah sekali. Itu ada belakang tuh jembatan ya. Waktu sore-sore tuh, ini kan sore ya. Nanti waktu aku mau pulang tuh ada itu kayak couple anak SMA mungkin ya, ngedate, tapi ngedate-nya tuh mancing ya. Wow, sangat menarik sekali. Ya inilah keindahan Jepang ya. Ini masih musim panas, jadi nggak ada sakura tentunya. Sakura itu adanya waktu musim semi ya. Ini di sini nih kayak apa? Tempat jogging track gitulah. Jogging track, sepeda sih boleh masuk ya. Sepeda boleh masuk, terus orang jalan kaki gitu. Nah, biasanya tuh di tempat-tempat itu ada kayak sign atau tanda. Biasanya kan bawa anjing tuh itunya, nah itu nya anjingnya tuh suruh dibawa pulang gitu ya, nggak boleh bawa anjing terus sembarangan anjingnya gitu ya. Seperti itu cuy, kita duduk-duduk santai dulu di sini, oke. Nah, kalau ini kelihatannya kayak dari kayu ya, padahal ini tuh kayak semen kayak gitu cuy, semen yang dibentuk menyerupai kayu gitulah pagernya ini tuh ya. Jadi ini kalau ke sana, arah sana itu jalan buntu, kalau ke belakang saya itu arah jalan keluarnya. Ayo Zemas. Barusan ada tetangga nyapa ya cuy ya. Sebagai tetangga yang baik harus nyapa. Ya ternyata di sini ini juga sama tetangga juga saling sapa kok ya. Nggak terlalu dingin kayak image-nya. Misalkan orang Jepang itu sama orang asing nggak nyapa loh gitu, nggak juga ya. Kalau misalkan kalian misalkan nih aku naik sepeda gitu kan, nah terus ngelewatin anak-anak sekolah gitu ya, habis pulang sekolah lah, atau obasang atau ojisang yang lagi olahraga misalkan kayak gitu ya, ya kasih salam aja, ohayo gozaimasu atau konnichiwa, seperti itu ya. Tempat seindah dan seluas ini kok sepi ya. Oh iya, ini satu lagi nih cuy. Kalau menurut orang Indonesia, ramenya menurut orang Indonesia sama skala ramenya orang Jepang itu beda ternyata, dan aku baru tahu ya. Jadi misalkan nih di satu lapangan bola ya, contoh lah ya, ambil contoh nih, di satu lapangan bola itu ada 5 orang. Nah 5 orang pun kalau orang Jepang nih, dari pandangannya orang Jepang, orangnya banyak ya, rame gitu. Hah? Kan cuma 5, kok bisa bilang rame gitu. Kalau orang Indonesia kan kalau bilang rame ya rame yang sampai bejubel-jubel gitu kan. Ya mungkin karena saking sedikitnya penduduk di Jepang ya, mungkin jadinya lihat orang sedikit pun mereka udah bilang wah banyak orang ya gitu. Seperti itu. Beda dengan pandangan kita, kalau misalkan bilang rame ya harus rame banyak orang banget gitu sampai bejubel gitu kan. Nah, ini kita nyapa juga, ada Ojisang di situ yang lagi duduk ya. Kita nyapa beliau, kayaknya olahraga sore gitulah, santai-santai seperti itu. Ya kita naik tangga ini. Ini tanggul ya. Tanggul yang menghadap ke laut kayak gitu. Jadi untuk membendung gelombang air laut. Kalau misalkan amit-amit ada tsunami gitu ya. Nah, ini penahan gelombangnya kayak gini cuy. Ini tinggi banget ya. Dan ini abuna ini. Kalau misalkan berbahaya jangan sampai jatuh ke sana ya, karena kalau jatuh akan gelundung tuh, kena tetrapod nanti ya, jangan ya. Ya seperti itulah. Seperti ini nih pemandangannya, view-nya dari atas tanggul ini. Tuh ya, belakangnya gunung, di sampingnya laut. Wow, sangat indah sekali. Ini juga matahari sore di sana ya. Ini masih terlalu sore kayaknya ya, jadi masih terlalu strong gitu, mataharinya belum terbenam ya. Apa mancing aja kita nih ke sana nih. Ke bawah, turun ke bawah. Kalau misalkan mau turun ke bawah juga ada tangganya ya. Di belakang aku itu ada tangganya ya, sekitar berapa, 50 meter ke belakang itu ada tangga lah ya. Jadi bisa turun ke bawah melalui tangga, bisa turun ke sebelah yang tadi padang rumput juga, yang waktu aku naik itu juga ada tangganya ya. Nah ini spot spot yang recommended sekali ya untuk pejalan kaki, sangat
Osusume. Nah kayak gini cuy, di Jepang itu banyak spot-spot yang indah ya, dan gratis tentunya, nggak dipungut biaya seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian berkesempatan ke Jepang gitu ya, entah kerja entah liburan gitu, sempatkan keliling ke tempat-tempat yang nggak kota gitu, yang selain Tokyo, Osaka kayak gitu ya. Kayak seperti ini contohnya di Isinomaki, di Miyagi Keng ya, di Miyagi Keng seperti itu cuy. Ini aku pakai topi karena di sana itu masih silau banget ya, mataharinya tuh masih bersinar terang. Ini juga aku pakai voice apa namanya voice over. Pakai aku pengisi suara, aku isi suaranya manual kayak gitu ya. Soalnya kalau misalkan ini HP-nya tuh nggak kompatibel kalau misalkan pakai sound yang di HP itu, nanti kresek-kresek gitu suaranya, jadi kayak terbentur angin kayak gitu loh. Nah seperti ini ya, ini aku balik arah karena mau turun ke tangga yang menuju ke rumput-rumput itu ya. Jadi tangganya tuh nggak setiap meter ada ya, jadi harus rada berjalan dikit untuk menuju ke tangga turunnya seperti itu. Wah ini kalau mataharinya terbenam itu bagus banget ya di belakang tuh pemandangannya ya. Ya seperti inilah cuy ya, keindahan Jepang dengan orang-orangnya yang ramah ya. Ramah sama baik beda, tapi ya ramah sama baik itu beda. Kalau ramah itu ya ramah, kalau baik itu ya personalnya masing-masing ya. Tapi kalau untuk secara keseluruhan kayak customer service-nya atau kasirnya atau pelayan publiknya gitu ya, pelayan publiknya juga itu sangat ramah sekali. Ini harinya cerah ya, harinya cerah, nggak mendung, nggak hujan, tapi anginnya lumayan gede ya. Jadi kemarin-kemarin kan memang ada taifu ya, badai topan itu taifu namanya kalau bahasa Jepangnya ya. Nah taifu ini tuh biasanya dinamai dengan nomor-nomor, taifu nomor 10, taifu nomor 11 gitu misalkan ya, seperti itu. Tapi karena ini taifunnya udah lewat, udah mereda gitu, jadi cuacanya juga ikut cerah. Nah untuk ramalan cuaca di Jepang itu biasanya akurat ya, lumayan akurat tuh. Kalau misalkan kita lihat di ramalan cuaca, hari ini tuh hujan apa enggak gitu. Oh hujan, hari ini hujan nih, jam berapa hujannya, misalkan jam 1 siang kayak gitu. Jadi orang-orang Jepangnya itu bisa mengantisipasi kalau misalkan berangkat ke kantor mereka bawa payung seperti itu ya. Atau kalau misalkan mau ada janjian gitu, lihat ramalan cuaca dulu nih, hari ini gimana, hujan apa enggak kayak gitu ya. Kalau misalkan hujan, oh berarti jangan sekarang aja deh gitu, soalnya ini hujan kayak gitu ya. Untuk badai juga itu juga bisa diprediksi ya, bisa dilihat di ramalan cuaca baik di HP ataupun di internet dan televisi seperti itu ya. Nah ini pemandangan dari atas tanggulnya ya, dari atas tanggulnya. Ini yang kayak jogging tracknya gitu. Nah itu di sana itu tempat dermaga, tempat kapal-kapal troll kecil ya. Nah itu juga ada yang lagi melaut tuh, berangkat ke laut tuh. Jadi ini tuh kayak pintu masuknya lah. Kalau misalkan kapal dari laut gitu, nah mau masuk ke darat tuh masuknya lewat sini seperti itu nanti buat berlabuh. Nah ini dia tuh, bangkunya tuh pada kosong cuy, bangkunya tuh. Nah ini aku biasanya transportasiku kalau jalan-jalan kemana-mana itu pakainya sepeda ya, kalau masih deket-deket. Kalau untuk berangkat kerjanya itu dijemput sama bosnya kalau mau ke tempat kerja itu ya. Ya alhamdulillah dapat bos yang baik seperti itu dan nyaman tentunya ya. Oh ya masih tentang bersepeda juga ya. Ini waktu perjalanan aku pulang nih dari sini, tapi nggak kerekam di video ya karena akan susah kalau misalkan naik sepeda sambil ngerekam seperti itu ya. Nah setelah aku pulang dari sini tuh mau nyebrang kan, itu di penyeberangan tuh ada zebra crossnya, tapi nggak ada lampu merahnya. Jadi aku nungguin bener-bener sepi. Ini mobil nih masih jauh nih, kalau misalkan aku nyebrang
Aku masih cukup lah seperti itu ya, masih waktunya tuh nggak akan terjadi tabrakan gitulah. Si mobil yang akan lewat ini dia tuh ngerem set, wah, ngasih jalan hanya demi untuk aku menyeberang cuy, dan itu sangat, waduh, HP-nya jatuh. Kenapa jatuhnya ke sana? Aduh, aduh, aduh. Padahal di sini rumput, ini malah jatuhnya ke aspal, cuy. Aduh. Nah, ini bukan sakuranya nih. Bukan sakura. Ini pohon sakura ya. Pohon sakura tuh kalau nggak berbunga ini kayak gini, cuy. Daunnya kayak gini. Nah, nanti kalau misalkan habis ini, kalau musim gugur jadi kuning, rontok. Habis musim gugur, musim semi ya. Musim dingin dulu, musim dingin jadi bersalju kayak gitu ya. Habis musim dingin, nah baru musim semi, sakuranya pada keluar, daunnya nggak ada ya, jadi bunganya doang tuh, bagus banget. Nah, seperti itu cuy, seperti itu cuy. Bagus banget nih ya. Ini menghadap ke sana, mataharinya tenggelam di belakang itu. Wow, ini udah cocok nih jadi apa, video klip musik atau lagu nih. Indah banget ya. Nah, ini dia cuy, sorenya seperti ini, suasana sore di kota Isinomaki, Miyagi Keng ya. Kalau ada yang belum tahu, Miyagi Keng itu letaknya ada di mana? Ada di atasnya Tokyo gitu ya, buat gambaran ya. Kalau misalkan peta Jepang itu kan memanjang dari atas ke bawah ya. Tokyo itu ada di tengah-tengah. Nah, ini di atasnya. Jatuh lagi, cocok. Jatuh lagi, anginnya udah gede banget. Lah apa mas? Wih, kaget aku cok. Pak Rendi, melayu-melayu, dewean ta? Ya. Oke, makasih ya buat yang udah nonton. Terima kasih, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika ingin melihat kegiatan aku selanjutnya ya selama di Jepang ini. Kita explore apa lagi? Silahkan bisa kasih saran di kolom komentar ya. Oke, makasih, makasih, makasih. Bye bye. Jane mata.